Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya kalian? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pembangun teks cerpen. Nah, yang pertama kita akan mengulas unsur-unsur teks cerpen atau mencari unsur-unsur teks cerpen dari cerpen Sang Primadona karya A. Mustafa Bisri. Nah, ini ibu sudah print outkan ya, satu-satu kita bagikan. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai, kita bisa mengulas sedikit lah ya. Siapa yang tahu apa saja unsur-unsur pembangun teks cerpen? Nah, ada yang tahu? Ya, Lia, ya silahkan Lia. Sudah berani angkat tangan ya. Apa? Ya, betul sekali. Terima kasih atas jawabannya Mbak Lia, itu sudah benar. Tapi masih ada yang kurang. Nah, siapa yang mau menambahkan lagi? Ya, Mbak Jihan, apa Mbak Jihan? Ya, wah, anak-anak ini sudah hafal ya. Bukan hafal ya, apa ya berarti? Sudah paham berarti. Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, kalian bisa membaca cerpen yang sudah ibu berikan. Nanti kita bisa membahas bersama-sama. Bisa kita lihat apa saja unsur-unsur pembangun yang terdapat dalam cerpen Sang Primadona karya A. Mustafa Bisri. Nah, silahkan dibaca dulu anak-anak. Nah, kalian sudah selesai membaca ya. Nah, sekarang kita bahas dulu itu unsur-unsur pembangun teks cerpen. Yang pertama ada tokoh dan penokohan. Ayo, siapa yang mau menyebutkan siapa saja tokohnya? Ya, Mas Jino, silakan. Ya, tokohnya ada aku, ini tanpa nama ya. Lalu suami tokoh aku, ini juga tanpa nama. Lalu ada dua anak tokoh yang bernama Gita dan Ragil. Lalu ada Pak Ustadz yang juga tanpa nama. Nah, lalu siapa yang mau menunjukkan kutipan dalam cerpen yang menunjukkan bahwa ada tokoh aku? Nah, siapa? Ya, Mbak Wendy, silahkan. Ya tidak apa-apa, sedikit saja. Yang pasti kalian itu sudah paham bagaimana cara melihat bahwa itu termasuk dalam unsur pembangun cerpen. Nah, selanjutnya ada bagian penokohan. Ayo, siapa yang mau menunjukkan bagian penokohan? Ya, Mas Roni ya. Gimana? Ya, penokohan tokoh aku digambarkan secara langsung sebagai tokoh yang cantik. Iya, ada yang mau melengkapi lagi? Nah, siapa itu yang mau melengkapi? Ya, Mbak Aisyah, silakan. Iya, betul sekali. Nah, ini Mbak Aisyah sudah disebutkan sekalian dengan kutipan yang menunjukkan penokohan tokoh aku. Nah, ini saya beri penguatan ya, sedikit. Penokohan itu bisa diungkapkan secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung itu bisa dikatakan bahwa tokoh itu cantik, rupawan. Nah, kalau secara tidak langsung itu bisa disampaikan oleh tokoh lain atau disampaikan secara tersirat. Nah, itu kita harus pintar-pintar mencari atau menganalisis yang mana yang termasuk bagian penokohan. Nah, lanjut ya. Ini lanjutnya. Gantian ya yang menjawab ya. Lalu itu kita ke unsur latar. Ini ada yang mau menjawab lagi? Ya. Mas Chandra ya, gimana? Ya, latar tempat. Iya, latar tempat ini di mana? Nah, ya betul. Iya, kutipannya sekalian dong. Ya.
Ya, benar sekali. Terima kasih ya Mas Chandra. Ya, lalu selanjutnya ada latar waktu. Ini bisa kita bahas bersama-sama saja ya, karena kalian semua sudah menjawab dan Ibu rasa kalian sudah paham bagaimana unsur-unsur pembangun teks cerpen. Ini kita bahas bersama supaya kita lebih bersemangat lagi karena kita fokus pada pembelajaran. Nah, selanjutnya itu latar waktu. Latar waktunya itu terdapat pada kutipan siang itu sepulangku dari umroh, aku bersama kawan-kawanku. Aku mulai memakai busana muslimah yang menutup aurat. Bahkan jilbabku kemudian menjadi tren yang diikuti oleh kalangan muslimah. Nah, ini kita juga bisa mengambil sisi positif dari bagian kutipan latar waktu ini. Ya, gimana? Kita itu bukan hanya ketika kita setelah pulang umroh atau setelah pulang haji, tapi ketika kita memang benar-benar berniat, kita bisa melakukan kebaikan apapun itu. Bisa memakai hijab secara konsisten. Tapi kalau memang belum niat, jangan dipaksakan. Karena kalau kalian lepas pasang kan malah tidak baik, ya. Oke, lanjut pada materi. Nah, selanjutnya itu ada latar sosial. Latar sosial pada cerpen Sang Primadona ini terdapat pada kutipan, ya, benar, ya. Nah, ini Ibu jelaskan ya. Melalui kutipan tersebut dapat dijelaskan bahwa latar sosial terjadi pada tokoh aku. Ini ada rasa bangga dari tokoh aku karena sudah bisa mencukupi hidupnya sendiri, sudah mandiri karena dia adalah seorang public figure. Seperti itu. Nah, ya, gini. Sudah, gimana? Ada yang masih mau ditanyakan lagi? Ya, insya Allah tidak ada. Ya sudah. Nah, minggu depan kita akan mempelajari mengenai struktur dan unsur kebahasaan dari teks cerpen. Kalian bisa mempersiapkannya terlebih dahulu, bisa belajar-belajar dari internet atau membaca buku-bukunya yang sudah ada. Nah, nanti kita bisa bahas bersama-sama. Gimana? Lebih enak bahas bersama-sama kan? Jadi kita bisa sharing dan tidak terasa membosankan. Ya kalau bahasa Indonesia itu biasanya terasa membosankan. Ya saya hafal sama kalian. Nah, ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.